Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berkat rahmatnya lah kami kelompok 9 dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Adapun saya di sini perwakilan dari kelompok 9 yang bernama Muhammad Alfunsarin dan beranggotakan teman-teman saya. Yang pertama ada Rizka Sujana Amelia dan Novia Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan pandangan Abdullah Nasi Ulwan terhadap waria. Abdullah Nasi Ulwan mengungkapkan bahwa pendidikan anak merupakan bagian dari pendidikan individual yang disiapkan dan dicetak menjadi anggota masyarakat yang berguna dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam kitab ini juga menjelaskan bahwa pendidikan Islam telah mempunyai teori-teori pendidikan yang mapan dan metode-metode pembelajaran yang baik, yang sesuai dan harus diterapkan oleh para pendidik untuk mengantarkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang baik. Abdullah Nasi Ulwan menjelaskan bahwa pendidikan anak adalah bagian dari pendidikan individu yang di dalam agama Islam untuk mempersiapkan dan membentuk anak agar menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan bagi manusia dan soleh dalam kehidupannya. Dalam hal itu, dapat kita ketahui bahwa pendidikan anak merupakan suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik, baik orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Untuk itu, membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Pentingnya pendidikan berbasis nilai Islam. Konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nasi Ulwan menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, pembentukan karakter dan moral. Konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nasi Ulwan menekankan pembentukan karakter dan moral yang kuat sebagai tujuan utama pendidikannya. Implikasinya adalah pendidikan Islam masa kini perlu fokus pada pembentukan karakter yang baik dan moral yang tinggi pada siswa ataupun peserta didik, sehingga mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan berempati, serta saling tolong-menolong. Pendidikan sebagai proses holistik. Ulwan menganggap pendidikan sebagai proses holistik yang melibatkan seluruh aspek kehidupan anak, termasuk fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Konteks modern dan tantangan kontemporer. Implikasi lainnya adalah perlunya adaptasi konsep pendidikan Nasi Ulwan dengan konteks modern dan tantangan yang kontemporer yang dihadapi oleh pendidikan Islam, baik itu guru ataupun peserta didiknya sendiri. Pendidik perlu memahami bagaimana menerapkan konsep-konsep Nasi Ulwan secara relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial teknologi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya kita dan harus saling melindungi sesama keluarga kita sehingga kita terhindar dari api nerakanya. Kita sudah menjelaskan bahwasanya pendidikan anak menurut Abdullah Nasi Ulwan. Nah, sekarang manusia dilahirkan dalam 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang didasarkan pada tipe alat kelamin yang dimilikinya. Jenis kelamin yang dibawa sejak lahir ini biasanya akan membantu manusia untuk mengidentifikasi tugas-tugas dan peran yang dimilikinya dalam kehidupan bermasyarakat. Laki-laki sering diidentifikasikan sebagai sosok yang maskulin, sedangkan perempuan diidentifikasikan sebagai sosok yang feminin. Identifikasi tersebut kemudian diikuti dengan tugas-tugas apa saja yang biasanya dimiliki oleh setiap laki-laki maupun perempuan.
Semua proses identifikasi tersebut kemudian akan membantu manusia untuk memahami identitas gender masing-masing yang dimilikinya. Identitas gender sendiri merupakan sebuah hasil pemahaman yang kompleks dari unsur-unsur genetik, hormonal, serta pengaruh lingkungan. Terkait dengan gender yang dimiliki oleh seseorang, identitas gender sendiri merupakan sebuah hasil pemahaman yang kompleks dari unsur-unsur genetik, hormonal, serta pengaruh lingkungannya. Terkait dengan gender yang dimiliki oleh seseorang secara psikologis, seseorang akan dikatakan memiliki pemahaman identitas gender yang normal jika ketiga faktor tersebut memiliki keselarasan dengan jenis kelaminnya. Waria merupakan salah satu contoh kaum transseksual, yaitu male to female. Transseksual atau orang yang terlahir sebagai laki-laki namun merasa dirinya seorang perempuan, sehingga berpenampilan dan perilaku layaknya seperti perempuan. Para kaum waria menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap gender yang dimilikinya sebagai laki-laki dan merasa bahwa dirinya lebih sesuai dengan gender perempuan. Kaum waria di Indonesia sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk kabur dari rumah dan hidup di jalan agar dapat mengekspresikan secara bebas identitas gender yang dimilikinya. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka masih takut akan tanggapan keluarga dan masyarakat di sekitarnya tentang dirinya yang berpenampilan yang terbatas, ditambah dengan lapangan pekerjaan yang begitu sempit bagi kaum mereka. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup dan dengan menjadi pengamen, pekerja seks, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain di bidang kecantikan yang mengalami gender dysphoria, atau dalam hal ini khususnya waria juga merupakan seorang individu yang memiliki hak-hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Penyebab ataupun latar belakang seorang menjadi waria tentunya memiliki cerita yang berbeda dari tiap individu. Gender dysphoria sendiri, seperti yang tercantum dalam DSM-5, sudah dapat terlihat pada seseorang berada pada masa kanak-kanak. Gender dysphoria yang ditemukan pada anak-anak semakin memperjelas pernyataan bahwa penyebab gender dysphoria disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan sosial, dan budaya tempat individu tinggal juga mengambil bagian dari penyebab seseorang mengalami gender dysphoria. Orang tua yang menginginkan anak dari jenis kelamin yang berbeda ataupun lingkungan yang membuat individu mengidentifikasi diri sebagai lawan jenisnya merupakan beberapa contoh bahwa waria memiliki ketidakpuasan dengan gender yang dimilikinya dan memiliki tujuan untuk menjadi gender yang berkebalikan. Tujuan tersebut kemudian dalam psikologi individual diartikan sebagai landasan dari tingkah laku waria yang dijelaskan melalui kelima elemen yang telah disebutkan sebelumnya. Bagaimana persepsi-persepsi subjektif yang dimiliki seorang waria, perjuangan ke arah superioritas, finalisme fiksional, minat kemasyarakatan, dan gaya hidupnya merupakan suatu penjelasan tersendiri dari pilihan tingkah lakunya. Kehidupan waria merupakan hal yang tidak sepenuhnya benar sehingga mereka tidak secara terbuka mengekspresikan dirinya sebagai waria. Meskipun demikian, semua subjek memiliki kesamaan, yaitu kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat dalam membentuk finalisme fiksionalnya. Hal tersebut mendorong subjek untuk melibatkan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya sebagai perwujudan dari minat sosial yang berkembang. Semua faktor tersebut kemudian membentuk gaya hidup yang khas pada masing-masing diri individu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan waria terhadap pandangan umum. Sedangkan Abdullah Nasir Ulwan memiliki pandangan seorang ulama terkenal dalam bidang pendidikan Islam, tidak secara spesifik membahas tentang kepribadian waria dalam karya-karyanya yang dikenal luas. Namun, pandangannya terhadap kepribadian dan moralitas manusia secara umum dapat digunakan untuk memahami posisinya dalam isu-isu yang berkaitan dengan identitas gender dan seksualitas. Dalam ajaran Islam yang dipegang oleh banyak ulama konservatif, termasuk kemungkinan besar Abdullah Nasir Ulwan, identitas gender ditetapkan berdasarkan kelahiran biologis, dan perubahan atau penyimpangan dari identitas ini biasanya tidak diterima.
Ulwan menekankan pentingnya pendidikan moral dalam agama dan membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia percaya bahwa pendidikan ini harus menanamkan nilai-nilai yang mendukung kesesuaian dengan norma-norma Islam tradisional. Secara umum, pandangan konservatif Islam yang kemungkinan besar dianut oleh Ulwan menganggap bahwa waria atau tindakan mengubah gender adalah bentuk penyimpangan dari fitrahnya manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ini, identitas gender adalah aspek yang tetap dan tidak bisa diubah karena telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sekian video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.